Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, alhamdulillah selamat bergabung di dalam sesi sharing parenting, parenting dengan hati. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Boleh direspon? Terdengar ya? Oke, di sini masih ada yang masih mencoba connecting to audio. Bang Aal sama Bu Fetri dan Nelly. Nah, apakah ada gangguan jaringan? Nah, kayaknya suara saya juga belum terdengar di sana ini kayaknya. Di mute. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT beri kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertemu di forum online ini. Nah, insya Allah di sisi sharing ini kita akan sambil berdiskusi ya sama-sama ayah bunda. Salam dan salat sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, alhamdulillah sini sudah bergabung Bapak Endang. Bapak Endang ya bacanya ya, bukan Endang ya. Bapak Endang, saya taunya Bapak Endang cara bacanya. Kalau salah nanti dikoreksi aja Pak ya. Iya, Bapak Endang. Endang ya, betul. Oke, alhamdulillah. Lalu ada Umu Hafizah, Umi Hafizah, Umu Fatih dan Hasna. Lalu ada Umi Rosi, Umu Farah, ada Umu Fetri dan Nelly. Nah, di sini mungkin ada yang baru ya, baru ketemu, baru kenalan juga dengan saya bersama istri. Jadi kalau kata orang, kalau belum kenal, kenalan dulu gitu ya. Nah, suara Umi bisa masuk? Sudah cek? Tes dulu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa ya. Oke, sekarang kami perkenalan dulu ya. Oke, izin ini untuk share screen. Baik, jadi ini adalah keluarga kecil kami ya. Saya bersama istri dengan 6 orang anak. Nah, kami punya program yang namanya Parenting dengan Hati. Kecepatan. Dan ini adalah sesi sharing. Jadi kita mau sharing apa yang sudah kami pelajari selama 20 tahun pernikahan dan membesarkan anak-anak selama 19 tahun ya. Dari anak yang pertama sampai anak yang ke-6. Nah, kami mau coba sharing apa yang kami dapat dan juga ada ilmu-ilmu yang didapat juga dari parenting di sekolah. Ini kita coba terapkan di rumah dan kita coba sharing apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu itu. Gitu. Jadi ini bukan seminar, bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi ini sharing. Jadi nanti silahkan ayah bunda kalau ada yang mau di-sharing juga, boleh kita saling diskusi. Nah, terkait program parenting dengan hati sendiri ini, kita sudah siapkan itu ada beberapa level ya. Nah, yang pertama ini adalah level 1 yang akan kita jalani setiap hari Kamis akan kita adakan sebanyak 6 pertemuan selama 2 bulan. Setiap hari Kamis jam 8.15 sampai jam 10 malam lebih kurang. Kalau panjang diskusinya bisa lebih, kalau nggak banyak diskusi bisa lebih cepat selesainya. Nah, untuk pertemuan pertama itu temanya adalah membangun rasa sayang dengan benar. Lalu pertemuan kedua menjadi pasangan role model. Yang ketiga mengenal cara kerja hati. Nah, jadi ini adalah materi utamanya, materi basicnya. Karena memang kita program kita adalah parenting dengan hati gitu. Jadi kita tahu cara kerja hati itu seperti apa untuk membangun tautan hati kita dengan anak kita dan anak kita juga tertaut dengan kita sebagai orang tuanya. Lalu pertemuan keempat nanti akan kita lebih dalami lagi karakter anak kita. Ada yang si Bako. Pertemuan kelima kita dalami si Nau. Pertemuan keenam kita dalami si Tadayun. Nah, seperti apa si Bako, si Nau, si Tadayun ini? Nanti akan kita
bongkar satu-satu, kita kupas satu-satu. Nah, di pertemuan ketiga nanti akan lebih dalam kita bahas tentang Sibako, Sinau, dan Sitadayun. Jadi ini adalah memang pertemuannya berkelanjutan ya. Jadi sebisa mungkin itu diikuti semua pertemuannya biar lebih dapat gambaran utuhnya tentang bagaimana membangun tautan hati kepada anak-anak kita. Lalu kita juga sudah menyiapkan untuk level keduanya, dan ini harapannya offline ya. Suaranya nggak masuk. Cek, cek. Cek, cek. Nah, kalau nggak masuk langsung di ini aja ya. Unstable sedikit ininya. Nah, kita sudah siapkan juga untuk level kedua, cuman kita belum adakan dalam waktu dekat ini. Jadi kita masih mengadakan tuh hanya level 1 saja. Alasannya karena memang belum komplit, masih work in progress untuk level 2-nya. Jadi untuk level 2 harapan kita bisa offline gitu ya, tatap muka. Nah, sudah ada beberapa materi, hati versus akal, memaksimalkan potensi akal, sahsiah akliyah dan sahsiah nafsiyah, memperkuat sahsiah akliyah, memperkuat sahsiah nafsiyah. Nah, ini ada beberapa materi lain sebanyak 10 pertemuan. Nah, harapannya ini bisa tatap muka offline. Lalu ada level ketiga kita siapkan itu dalam bentuk camping. Nah, campingnya ini lebih kurang 3 hari rencananya gitu, dari Jumat sore sampai Ahad siang, dan ini diikuti oleh pasangan suami istri bersama anak-anak. Jadi nanti ada sesi untuk anak-anak, ada sesi untuk orang tua, ada sesi gabungan. Nah, ini rencananya begitu gitu ya. Nah, ini lebih kurang seperti ini, nanti Jumat berangkat. Hari keduanya full dari pagi tahajud sampai siang sampai malam gitu. Nah, hari ketiganya nanti ada agenda lagi sampai siang. Setelah itu kita pulang. Memang tempat ini di luar, jadi untuk membangun suasana. Nah, insya Allah nanti ini kalau sudah kita launching, level kedua dan level ketiga akan kita informasikan kepada semua yang sudah pernah mengikuti level 1. Izin audionya nggak keluar. Oke. Nah, ini profil kami sekilas, gitu ya. Saya namanya Devi Rahmadana. Kalau di rumah itu biasa dipanggil Manana itu Api. Nah, nggak biasanya ya, biasa orang manggil Abi atau ayah atau bapak gitu ya. Nah, kalau saya dipanggil di rumah itu Api. Api itu panggilan kecil dari ponakan-ponakan awalnya, karena anak saya itu lahirnya belakangan daripada ponakan gitu ya. Jadi ponakan-ponakan saya itu ketika kecil manggil saya itu nggak sempurna, manggil Mang Pi gitu ya, Mang Devi gitu kan, karena ponakan saya itu orang Bandung. Manggilnya Mang Pi karena belum sempurna jadinya Api gitu. Lalu lama-lama jadi panggilan bakunya Api. Di rumah pun anak-anak semuanya manggilnya Api. Nah, saya lahir di Duri bulan Juli tahun 80. Anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi saya anak bungsu. Bapak saya namanya Pak Suwandi dan ibu saya Ibu Leni. Kuliah saya di matematika, Unpad, science. Kok larinya ke parenting? Ya nggak apa-apa. Senang dengan dunia parenting. Maka ini sesi sharing, bukan sesi ilmiah. Karena secara ilmiah saya bukan di psikologi anak, tapi di pendidikan sarjana pendidikan matematika. Lalu saya juga mengelola di yayasan, mengelola sekolah yang berbasis akidah Islam. Nah, sementara istri saya, Umi Hani emak super, karena melahirkan 6 orang anak yang luar biasa. Lahir di Bandung, jadi istri saya orang Bandung, orang Sunda, pada 24 Desember 1979. Anak kelima dari 6 bersaudara, Bapak almarhum Tubagus Yusuf dan Ibu Tuti Setiati, Raden ya, Raden ya. Nah, jadi bangsawan nih. Dari keluarga bangsawan. Pendidikan terakhir sama di sains juga, pendidikan komputer. Nah, jadi kita emang benar-benar banyak belajar dari
kakak, dari teman-teman gitu tentang parenting ini semenjak dari anak pertama. Dan owner usaha kuliner dapur Mak Super. Nah, jadi emang nama Mak Super ini dari usahanya dan emang hari-hari emang aktivitasnya super. Nah, alhamdulillah kami sudah menikah selama 20 tahun dari tahun 2003. Nah, sekarang kami berdomisili di Pekanbaru dan selama 20 tahun menikah sudah memiliki 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Apa sayang? Nah, program Parenting dengan Hati ini kami mulai semenjak tahun 2021. Nah, jadi kita mulai memberanikan diri pada waktu itu ya, pengen sharing gitu kan, karena kegelisahan juga melihat masih banyaknya pendidikan ini yang cara pengasuhan yang belum sesuai gitu ya dengan yang kita pahami gitu. Nah, pertama kita mulai dengan YouTube dulu, dari YouTube rekaman. Nah, sekarang kita coba dengan Zoom secara live, langsung dengan live audience. Ini sudah putaran ketiga ya. Pertama Ramadan. Nah, beberapa kali juga ngisi offline di Kota Pekanbaru, alhamdulillah. Nah, dan ya ini karena kami pemerhati dan praktisi pendidikan Islam dan tumbuh kembang anak. Jadi punya ketertarikan besar dengan tumbuh kembang anak. Dan juga aktivis dakwah Islam, insya Allah. Mohon doanya untuk istiqomah di dakwah. Akun media sosial kita yang untuk parenting sekarang masih satu saja di YouTube, Mak Super Parenting. Nah, ini juga sesi hari ini kita rekam dan sesi-sesi sebelum juga kita rekam semua dan ini semua kita kita naikkan ke YouTube kita. Jadi boleh dicari di YouTube Mak Super Parenting, insya Allah sesi-sesi sebelumnya sudah ada rekamannya semua di sana. Dan yang sesi hari ini juga nanti akan kita naikkan ke YouTube. Nah, sekian perkenalan dari Parenting dengan Hati. Dari saya, Api Devi, dengan Umi Hani Mak Super. Nah, oke, kita belum buka sesi tanya jawab ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Alhamdulillah sini sudah makin ramai ya yang bergabung. Oh ya, kemarin mungkin belum ter-share ya bahwa harapan kita itu bisa hadir suami istri dalam sesi sharing kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara parenting tapi suami istri tidak memahami bersama, itu rasanya tidak maksimal juga nanti hasilnya gitu. Apalagi suami istri belum akur gitu ya. Karena kita beberapa kali ngisi parenting lalu ada yang curhat suaminya tuh nggak peduli sama sekali gitu. Nah, itu agak berat kita ngasih masukan. Kenapa? Karena ya itu tadi kalau suami istrinya aja nggak akur gitu ya, atau nggak sepakat, nggak sevisi dalam pendidikannya, susah untuk menjalankan parenting itu nanti di rumah. Jadi harapan kita nanti ke depannya, dan di pendaftaran kemarin banyak yang mengisi tidak hadir bersama suami gitu ya, tidak hadir bersama pasangan. Ini agak kaget juga, kok banyak yang tidak hadir dengan pasangan nih ya. Jadi harapan kita besok sesi-sesi selanjutnya bisa hadir bersama pasangan. Diupayakan, insya Allah. Oke, kita masuk ke sesi yang akan dibawakan bagian awalnya oleh Umi Hani. Kepada Umi Hani, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tes, suaranya masuk? Masuk, tapi agak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Suaranya bagus ya keterimanya, insya Allah. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus Umi. Kebetulan saya Alhamdulillah. pun bersama istri juga ini mendengarkan. Masya Allah, barakallah. Oke, tema kita hari ini menumbuhkan rasa sayang dengan benar. Oke, dengan slogan kita ya, parenting dengan hati. Kenapa kita ambil ini? Karena senantiasanya anak-anak itu adalah anugerah terbaik yang Allah titipkan pada kita ya. Allah amanahkan pada kita. Selayaknya kita memperlakukan mereka dengan sangat kesungguhan hati ya, dengan sangat
dengan sangat kehati-hatian juga gitu kan, serba hati pokoknya itu ya. Nah ini izinkan saya memperkenalkan tim kami. Kami mempunyai 6 ananda yang alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Ada 6 semuanya. Sebelumnya sebenarnya pernah keguguran juga, 3 kali keguguran ya. Anak kelima, anak ke-7 sama anak ke-9. Yang terakhir itu Ramadan kemarin, tanggal 1 Ramadan keguguran. Insya Allah itu yang terbaik yang Allah berikan ya. Apapun itu insya Allah yang terbaik. Nah, untuk anak pertama itu namanya Khadijah ya. Karena ini sesi sharing, jadi saya memperkenalkan dulu tim kita ya. Khadijah Nurul Atifah itu yang di sini berkerudung biru ya. Berkerudung biru, umurnya sekarang 19 tahun. Sekolahnya di Kairo, Mesir. Di sana alhamdulillah menginjak tahun kelima. Dan tahun ini masuk kuliah, insya Allah. Mohon doanya. Terus yang kedua itu Raka Hauri Muhammad. Sekarang sekolahnya di Khairul Ummah Purwakarta. Masih liburan, minggu depan mungkin ya, 2 minggu lagi dia masuk. Sekarang mau menuju kelas 2 SMA yang pakai baju biru tangan panjang. Yang ketiga itu yang paling belakang, yang cowok, yang bulat-bulat mirip sama apinya, itu Gazi Atalah Yusuf, itu baru masuk 1 SMP tahun ini insya Allah. Ahad ini diantarkan ke pondok ya. Terus yang keempat itu yang meluk saya tuh yang pakai kerudung ungu itu Balkis Nurul Jinan. Balkis itu umurnya kebetulan hari ini betul 10 tahun. Anak yang luar biasa, anak yang sungguh luar biasa, hebat. Dominasi yang keren Balkis. Ini yang paling depan ini Asma anak yang sangat penyayang, sangat butuh disayang juga. Asma ini baru masuk kelas 1 SD tahun ini, insya Allah. Yang paling kecil yang mengepalkan jari walaupun masih bayi tapi udah pandai beraksi itu Zainab Nurul Rashidah. Udah 2,5 tahun ya, menuju 3 tahun. Nah, mohon doanya semoga kami bisa membesarkan anak-anak kami menjadi hafizoh, pembela umat, penerus peradaban mulia insya Allah. Next. Oke, kita akan menghadapi beberapa fase kehidupan ya. Salah satunya adalah fase anak-anak. Fase anak-anak, fase PAUD, lanjut lagi dengan fase mumayyiz atau fase prabalih, di mana anak-anak sudah mulai mengenal apa yang benar, apa yang salah, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Lanjut. Nah, anak-anak itu tipikalnya butuh dilayani. Seperti misalnya mereka ketika rasa lapar mendera, pasti sibuk minta sama kita. Umi lapar, Umi minta digorengin kentang, Umi minta makan, Umi pengen makan sama telur gitu. Umi pengen dibikinin ayam goreng gitu. Pasti kayak gitu kan. Terus anak-anak ini suka dimanja, tipe anak-anak itu. Ya itu kalau mau tidur minta dikelonin, ke kamar mandi harus uminya yang megang, nggak boleh yang lain, uminya. Nggak mau sama yang lain, harus uminya. Lanjut lagi. Nah, kita juga butuh membahasa bahasa yang lembut kepada anak-anak. Bahasa yang membesarkan jiwa mereka. Bahasa yang menyayangi mereka. Bukan bahasa yang keras ya, tegas boleh, tegas. Tapi bukan bahasa yang kasar. Beda ya, tegas sama kasar itu beda banget gitu ya. Nanti bisa dibedakan. Terus bagaimana dengan anak mumayyiz dan atau prabalih, bagaimana perlakuan kita terhadap mereka ataupun apa yang mereka ingin rasakan gitu. Kalau anak mumayyiz, anak yang sudah tahu benar, salah, sesuai, gak sesuai, itu dia butuh pengarahan. Karena dia sudah punya keinginan sendiri. Udah misalnya gini, kita mau pergi jalan, anak mumayyiz itu biasanya punya keinginan tersendiri, sudah mulai condong ke sana. Misalnya, Umi, aku nggak mau ikut jalan, aku mau di rumah aja. Boleh, pengarahannya apa? Kita kasih pengarahan. Boleh di rumah aja. Maunya gimana di rumahnya? Maunya sepanjang hari aja Lami di rumah. Oh, boleh sepanjang hari di rumah. Jangan lupa ya, waktu sholatnya
Terus kita ingatkan apa-apa yang jadi poin-poin penting ketika dia beraktivitas di rumah. Jangan sampai di rumah misalnya kebetulan ada HP karena kita mungkin harus ngehubungin dia kalau ada apa-apa, asik dengan handphonenya. Itu diingatkan, diarahkan ya. Lanjut lagi. Oke. Anak mumayyiz juga membutuhkan kedisiplinan. Kedisiplinannya seperti mana? Anak mumayyiz itu membutuhkan pola ya. Pola yang memang sudah ada konsekuensinya ya. Disiplin. Ketika udah azan subuh, harus segera bangun, ambil wudhu, sholat. Bahkan kalau bisa tahajud, dirutinkan. Jangan lupa itu nanti ada contohnya juga ketika dia sebelum dia bisa disiplin itu dia tentu meneladani seseorang, meneladani siapa, atau enggak mungkin dia mencontoh siapa, bisa jadi orang tuanya, gurunya gitu kan. Terus anak mumayyiz juga membutuhkan bahasa yang tegas. Bukan bahasa lembut lagi, bukan dimanja-manja lagi bahasanya, tapi bahasa yang tegas. Bahasa yang to the point, kepada poin intinya, dengan motivasi yang baik, bahasa yang tegas, bukan bahasa yang lemah lembut. Ya, ini ketarik sayang, ininya ketarik, nanti auratnya nampak. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta kita pada keluarga kita? Ini yang akan kita bahas ya. Apakah dengan mengiyakan atau membolehkan semua keinginan anak-anak kita? Apapun yang dia mau, boleh. Apakah itu sudah benar? Ya, misalnya ketika dia tidak mau sholat. Ini aku nggak mau sholat. Boleh? Nggak apa-apa. Ingat, ketika itu bertentangan dengan syariat, kita wajib mengingatkan walaupun usianya masih dini. Bagaimana caranya? Dengan motivasi yang baik. Dengan bahasa-bahasa yang membesarkan jiwa. Bukan menyentak atau memarahi misalnya gitu. Anak nggak suka dimarahin, begitu juga dan kita nggak suka dimarahin kan. Nah begitu juga anak-anak kita, mereka sedang diperlakukan dengan lembut, dengan kasih sayang. Nah begitu juga anak-anak. Atau dengan menumbuhkan sayangnya dengan melarang semua yang dia lakukan. Misalnya anak kita umur 2 tahun, 2 tahun setengah, terus manjat-manjat tralis gitu kan. Sibuk kita, jangan nak, nanti jatuh. Apa yang terjadi nanti ketika kita terlalu banyak melarang anak-anak kita? Main hujan misalnya, lagi hujan, kehujanan dikit kan, bahagia tuh anak-anak tuh hujan-hujanan. Kita larang-larang juga, jangan nanti sakit. Terus misalnya dia mau pakai baju pilihan dia, motif nabrak misalnya, atas warna ungu, bawah warna biru, atau pakai kaos kaki belang misalnya. Kita bilang jangan gitu. Nggak bagus loh, jelek gitu. Pakai kaos kaki belang nggak apa-apa, asal dia menutup aurat, syaratnya kan itu kan. Masalah tentang keserasian kita bisa nanti bertahap. Yang penting setiap langkah yang diambil kita apresiasi dulu. Kita tunjukkan kebaikannya dari setiap langkah yang diambil. Husnuzon dulu istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya anak manjat ke atas, sebenarnya hati kita debar-debar ya lihat anak manjat tralis gitu. Saya ingat anak keempat saya itu Balkis. Itu zaman kecilnya itu luar biasa aktif banget, baru 2 tahun lebih sedikit udah manjat tralis. Yang naik ke atas itu naiknya kurang lebih 3 meter ya, dari bawah ke atas itu manjat tralis ya. Kita shock dong, berdebar-debar melihat Ananda manjat ke atas ya. Sebagai seorang bunda pasti kan, aduh gimana kalau jatuh gitu. Tapi disingkirkan dulu apa yang menjadi kekhawatiran kita, husnuzon dulu sama Allah. Istilahnya gini, ketika anak punya keinginan untuk manjat, mungkin
secara fisik dia merasa mampu. Secara fisik lengannya sudah mulai kuat, tangannya sudah mulai kuat, kakinya sudah mulai kuat. Dan untuk memanjat itu butuh konsentrasi tinggi. Dia membutuhkan keserasian gerak tangan kanan, gerak tangan kiri, begitu juga kaki kanan, kaki kiri. Itu bukan hal yang mudah. Kalau dilihat dari segi psikologis ya, tumbuh kembang anak, memanjat itu adalah hal yang sulit ya. Belum matanya lagi harus koordinasi dengan baik antara mata, tangan, kaki semuanya. Jadi ketika anak manjat, apresiasi dulu. Bukannya kita langsung teriakin, kita marahin atau kita suruh turun lagi, apresiasi dulu. Kalimat yang pertama adalah apresiasi dulu. Masya Allah nak, hebat udah bisa manjat, jagoan gitu kan, gitu dulu. Tapi kita siap di bawah dong. Ketika dia manjat itu kita siap di bawah untuk menahan gimana biar dia nggak jatuh. Jadi kalau dia sudah sampai dia nggak akan terus-terusan di atas kok. Pasti merasa lelah, pasti akan turun, pasti akan merasa udah punya limit, udah punya klimaks di atas nih, udah merasa mampu menaklukkan tralisnya istilahnya gitu. Dia pasti akan turun. Kita tinggal arahkan dia untuk belajar turun yang baik. Jangan diangkat. Dia udah naik di atas nih, udah jago nih. Terus satu, nggak perlu dimarahin. Cukup apresiasi sambil kita jaga agar kondisi dia tidak jatuh. Kedua, kasih solusi. Gimana caranya dia bisa turun setelah dia di tempat yang tinggi. Jangan kita angkat. Kalau kita angkat, nanti anak tidak belajar problem solving. Tidak belajar bagaimana cara memecahkan masalah dia. Dia sudah antusiasme tinggi, udah sampai di atas, terus pas sudah nyampe di atas, kita main turunin aja. Main turunin langsung. Nggak perlu, itu nggak perlu. Biar anak belajar mandiri. Kemandirian bermula dari situ juga. Kepercayaan diri dari situ juga. Kemampuan untuk memecahkan solusi dari situ juga. Itu tahap awalnya. Jadi kalau dia manjat tinggi, udah kasih tahu, udah dikasih motivasi hebat, terus dikasih tahu turunnya bisa nak, sambil kita was-was gitu di bawah ngejagain gitu kan. Oke, kaki kiri dulu turun ke bawah, jangan lupa tangannya ikutan turun ya, yang tangannya. Kalau kaki kiri mungkin tangan yang kiri ikut turun, nanti yang kanan satu lagi ya, satu lagi. Nanti dia bisa memecahkan masalah dia sendiri. Langsung praktek soalnya. Dari kecil udah diajarin gimana cara menganalisa suatu masalah, ketika dia kesulitan gimana cara menyelesaikannya. Itu tahapan. Jadi cuma dari manjat aja udah banyak problem solving yang bisa dia selesaikan. Udah banyak hal-hal sebenarnya remeh-temeh, tapi semuanya bermula dari yang remeh-temeh itu gitu. Gak perlu kita marahin, cukup kita arahkan. Cukup kita arahkan, cukup kita kasih tahu, cukup kita motivasi, gitu. Macam-macam begitu pula dengan ketika dia bermain hujan, gitu. Bermain hujan, kondisinya dia paling boleh kita sapa. Main hujan ya enak ya, kena air hujan dingin, serasa mandi di alam ya, gitu. Tapi nanti siap-siaplah kita nyiapin handuk segala macam. Udah nak, yuk kan udah basah, mandi kita yuk, bilas kita yuk, biar nggak kelamaan kena airnya, biar nggak menggigil gitu lah. Kasih tahu aja, nggak perlu dimarahin. Anak kita mengkomunikasi sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak perlu dengan emosi, karena dengan emosi itu menguras energi, menjadi lelah kitanya. Udah masalah belum selesai, tapi kita udah lelah. Terasa sama saya ya. Saya ketika umur masih anak masih 1, 2, 3 gitu ya. Itu masih dengan strongnya gitu. Bisa mengarahkan anak-anak secara tegas atau waktu itu masih belum bergabung dengan rumah, jadi masih ngambil pendidikan yang ala-ala barat, masih ngambil pemahaman-pemahaman dari mereka, karena kita kan paham ya tumbuh kembang anak gitu kan, mulai dari anak bisa duduk kita udah cek tumbuh kembang anak, kita udah rajin psikolog, rajin terapis. Jadi ketika anak dalam posisi tertidur aja waktu itu, kalau anak tidak menggerakkan tangan dan kakinya, ketika dia sedang rebahan, sedang tiduran, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Jadi anak bayi itu cuman bengong. Anak bayi yang terbengong-bengong tanpa menggerakkan badan dan kakinya itu harus kita rangsang gerak tubuhnya. Bisa jadi kondisinya dia bengong itu karena badannya lemah.
tangannya lemah, kakinya lemah, sehingga dia hanya cuman bengong. Mungkin ada yang menganggapnya soleh atau solehah gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alangkah lebih baiknya kita merangsang gerak tubuhnya biar dia aktif, karena anak bayi juga kan butuh menguatkan tangannya, butuh menguatkan kakinya biar bisa merangkak, biar bisa berjalan, biar bisa duduk tegak. Itu kita rangsang. Nah, begitu juga kita ya, istilahnya gitu ya. Tadi kita sampai mana, Pi? Kadang-kadang saya agak kepanjangan ngasih bahasan, jadi lupa. Oke. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau mereka melakukan hal-hal yang terlihatnya ekstrim, jangan langsung marah, jangan dulu egois, jangan dulu terbawa emosi ya. Tetap kita komunikasi dengan bahasa yang baik, jangan sampai anak jadi shutdown. Ada anak-anak yang mengeluarkan kehebohannya, mengeluarkan potensinya, terus langsung dibentak misalnya sama orang tua ya, atau sama orang di sekelilingnya, itu anak bisa shutdown. Yang tadinya ceria atau apa, langsung diam. Aku salah ya? Aku kok dimarah ya? Aku kok dibentak ya? Nggak terima, dan itu bisa melukai potensinya. Potensi di mana bisa jadi rasa kasih sayangnya nanti akan terluka. Nanti efeknya panjang ya, karena kita sudah pernah juga ngalamin kasus ini, dan ini lumayan berat penanganannya. Maklum ya, tidak ada orang yang sempurna. Kami pun belajar. Karakter anak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam itu berbeda, luar biasa berbeda. Walaupun kalau secara face ada yang bisa dibilang ya, Teteh ini ngelahirin anak sama Api ini katanya cetakannya sama, nggak kreatif katanya. Secara face, secara fisik mungkin boleh dibilang sama ya. Kalau kami bilang, oh berarti itu udah standarisasi dari Allah gitu kan. Tapi secara karakter, secara perbuatan, itu semuanya jelas berbeda. Ada yang bako betul, mungkin kalau yang belum mengenal istilah bako itu, nanti kita bahas ya, maksudnya ada yang menunjukkan eksistensinya sangat gitu kan, ada yang menunjukkan kasih sayangnya sangat, terus ada yang kadang menunjukkan, kadang tidak, itu semua mix and campur aduk gitu ya. Allah berikan potensi setiap orang itu berbeda, kemampuan setiap orang itu berbeda, jadi ya tidak bisa menyamaratakan penanganan pada setiap anak. Kita harus mempelajari dulu karakter anak. Kenali diri anak kita, dalami kelakuannya, karakternya, baru kita bisa nanti menangani setiap problematika yang ada pada dia. Gitu. Lanjut. Jadi panjang banget ya penjelasannya itu. I can see. Oke. Jadi udah jelas ya di sini ya, anak bukan sekedar milik orang tua, tetapi juga anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita, seperti kita nih ya, kita misalnya nih punya barang dipinjemin orang. Tentu kita ngembaliinnya pengen dalam kondisi yang baik ya, untuk orang yang tahu adab ya. Untuk orang yang tahu adab ya, istilahnya memperhatikan gitu kan, tata cara atau apa gitu kan, ada badan meminjam barang. Tentu dia ingin mengembalikan, misalnya kita pinjam mobil nih, pinjam mobil mau dipakai keluar kota, kita ngembaliin nih ya selayaknya, seharusnya kan dalam kondisi yang bersih, ya, tidak ada kondisi barang rusak. Kalaupun misalnya ada gores atau apa, itu diceritakan gitu, jangan takut diminta ganti rugi dan segala macam lah ya. Nah seperti itu juga kita ketika dititipin Allah anak, apalagi ini anak ya, makhluk bernyawa, bisa ngomong, bisa jalan, nanti bisa minta pertanggungjawaban kita di akhirat. Ini luar biasa sekali gitu ya. Barang aja kita harus jaga baik-baik, apalagi ananda gitu. Ananda yang nggak semua orang dititipkan amanah anak ya. Jadi ya sungguh harus bersyukur banget ya, dan harus pandai juga menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Lanjut. Nah, potensi ya. Potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu ada potensi akal satunya. Potensi akal, ya kita sebagai ciptaan Allah ya, Allah memberikan akal untuk kita berpikir, di mana nanti proses berpikir ini akan melahirkan pemahaman yang benar berkaitan dengan menumbuhkan rasa sayang kepada anak ya kayak tadi ya, kayak
ketika saya bilang bahwa anak itu adalah titipan Allah, tentu kalau kita berpikir kan akan melahirkan pemahaman yang, oh kalau titipan harus kita jaga, titipan aja entah kapan bakal diambil. Tentu kita mau istilahnya ya, ketika diberikan titipan itu berusaha untuk menjaganya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, pemahaman yang baik, karena kelak kita akan kena hisab Allah. Nah, karena pengen menjaganya dengan baik, tentu kita harus kenali anak kita sehingga kita muncul rasa sayang kepada anak kita. Nah, potensi yang kedua juga potensi hati, di mana munculnya perasaan sayang itu, perasaan benci, semua perasaan itu ada di sana. Di sini dijelaskan ya, hati ini tempatnya perasaan, di mana nanti muncul ya yang namanya rasa marah, sedih, kecewa, bangga, rasa sayang, rasa benci, kagum, hormat, kecewa, haru, lemah gitu ya. Semua rasa itu ada di hati, nanti munculnya di sana gitu. Munculnya nanti. Nah, begitu juga nanti ada yang namanya naluri atau gorizah. Ini bisa dibilang kecenderungan ya, kecenderungan nanti. Ada yang dinamakan dengan gorizah bako atau gorizah untuk mempertahankan diri. Di sini orang mengenal eksistensi ya. Mungkin kalau kita kenalnya orang yang egois, itu biasanya sedang menunjukkan gorizah bakonya. Mungkin lebih mudah dipahami seperti itu ya. Apa itu gorizah bako? Itu adalah gorizah untuk mempertahankan diri, naluri mempertahankan diri, yaitu munculnya seperti ketika dia muncul egoisnya, muncul ketika tidak mau disalahkan, itu gorizah bako. Ada juga yang disebut dengan gorizah nau. Apa itu gorizah nau? Gorizah nau, gorizah untuk berkasih sayang. Gorizah nau itu gorizah yang di mana kita ingin disayangi, ingin dibaik-baikin, begitu juga ingin menyayangi gitu. Itu namanya gorizah nau. Yang terakhir ini ada juga gorizah tadayun. Gorizah tadayun itu apa? Gorizah penghambaan, gorizah ingin beribadah, gorizah ingin mensucikan diri. Seperti ibadah kita kepada Allah, sholat, puasa, zakat, gitu. Terus kita ingin berpuasa, gitu ya. Itu gorizah tadayun, potensi tadayun, gitu. Gorizah yang ingin ingin rasa damai di dalam hati kita. Itu gorizah tadayun. Bagaimana dengan sifat-sifat gorizah itu tadi, gitu? Gorizah-gorizah itu rangsangannya datang dari luar. Misalnya ya, ketika kita lagi sedih, terus kita menangis. Kenapa? Karena dicubit sama teman. Rangsangannya datang dari luar. Itu gorizah ya. Terus gorizah ini butuh pemenuhan yang berdampak pada perilaku. Ketika sedang sedih, menangis itu kita pengennya apa? Pengennya dipeluk. Misalnya gitu, itu pemenuhan terhadap perilaku, atau pengennya dicium sama orang tua kita gitu, atau pengennya dia minta maaf sama kita. Nah, itu pemenuhan yang berdampak pada perilaku. Bagaimana bila tidak terpenuhi? Sedih nih, tapi dicuekin gitu, bukannya dipeluk, disayang, itu bisa menyebabkan kegelisahan, galau, terus perilaku tidak wajar. Karena dia sedih, nggak disayang, nggak dipeluk, dia merasa kalau dia itu tidak dibutuhkan. Merasa dia itu tidak diinginkan di situ. Merasa dia itu tidak diperhatikan di situ. Nanti muncul berbagai macam ya terhadap orang ya. Bagaimana perilakunya nanti, bisa jadi dia ketika merasakan itu ada yang sampai bunuh diri gitu karena nggak dapat perhatian gitu. Ada juga yang sampai motong nadi gitu. Ada juga yang sampai kabur dari rumah, merasa galau, ngapain juga gue di sini gitu, nggak diperhatiin, kabur dari rumah dia gitu kan. Ada juga yang nggak mau ikut ujian, ngapain ujian juga, aku diperhatiin aja kagak. Aku nggak mau sekolah, kenapa? Aku ngerasa nggak diperhatiin, aku ngerasa dicuekin, aku ngerasa dianaktirikan misalnya, atau aku ngerasa nggak
sekolah itu tidak memenuhi apa yang menjadi keinginanku. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau gorisah ini tidak dipenuhi, dia akan galau, gelisah, perilaku yang nggak wajar. Gitu ya. Jadi kita harus cari tahu nanti titik masalahnya di mana, cari solusinya gitu. Insya Allah ketemu ya, insya Allah nanti. Jadi tadi ya ada 3 gorizah itu, ada gorizah bako, ada gorizah nau dengan gorizah tadayun. Nah, gorizah bako dan gorizah tadayun itu harus selaras dengan gorizah bako dan nau itu harus selaras dengan gorizah tadayun. Jadi walaupun bakonya tinggi, tadayunnya juga harus mengikuti. Begitu juga ada nau. Nau tinggi, tadayun harus mengikuti. Jadi terjadi nanti keseimbangan kehidupan ya, keseimbangan emosi, emosi yang stabil. Kenapa? Karena selalu terpaut kepada Allah, Allah dan Allah lagi. Jadi rasa sayang itu harus tumbuh berdasarkan petunjuk dari Allah. Jadi misalnya gini, kita sayang sama anak nih, pengen mengedukasi anak gitu. Dia enggak mau sholat. Sayang kita seperti apa? Bukan berarti dia enggak mau sholat, kita diamkan. Bukan berarti dia nggak mau sholat kita turutin gitu. Oke, nggak mau sholat ya udahlah. Aku sayang sama dia jadi nggak apa-apalah dia nggak sholat. Nah nggak seperti itu. Berarti itu tidak berdasarkan petunjuk dari Allah. Dia nggak mau sholat, motivasi. Kalau masih kecil malah bisa kita gendong gitu ke kamar mandi. Ambil wudhu yuk nak. Yuk Umi bantuin. Kita wudhu sama-sama ya. Kita sholat sama-sama ya. Pakai mukena yang mana gitu kan. Misalnya anak perempuan gitu. Anak laki-laki bisa juga kita motivasi. Oh kan abang mau jadi pemimpin umat. Mau jadi pelindung keluarga Umi, keluarga bunda, keluarga ayah. Jadi tentu untuk jadi pemimpin harus menjadi orang yang bertakwa gitu. Bisa, itu seperti itu. Kalau menunjukkan rasa sayang tentu harus berdasarkan petunjuk dari Allah. Jadi jangan sampai sayang kita muncul tanpa memperhatikan syariat Allah. Syariat itu tetap nomor 1 ya. Jadi rasa sayang itu harus mengikuti syariatnya Allah. Karena kenapa? Ridho Allah adanya pada ridho orang tua gitu. Ridho orang tua maka Allah akan ridho gitu kan. Itu harus hati-hati ya. Nah, rasa sayang harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan tujuan pendidikan generasi muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan melahirkan generasi-generasi perubah peradaban mulia menuju ke sana tujuan kita. Jadi tentu kalau tujuannya ke sana sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini yang harus sesuai petunjuk Allah, harus mengikuti aturan Allah ketika dia hidup di dunia. Apa? Karena yang kita cari dari Allah tujuannya untuk mendapatkan pahala dan tujuan juga di akhirnya itu adalah surga. Jadi situ tetap ya. Jadi poin pertama apapun yang kita lakukan poinnya adalah pahala dan surga gitu. Lanjut, Tafadol. Ya, lanjut sama Pak Dev ya. Yang selanjutnya, slide selanjutnya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tadi sudah ada kesimpulan awal ya dari penyampaian istri tadi bahwa rasa sayang itu harus karena Allah. Gitu. Jadi bukan karena anak ingin kita penuhi semua, bukan berarti itu tanda sayang gitu ya. Atau semua yang diinginkan anak itu dianggap berbahaya lalu dilarang, bukan itu bukti sayang kita, tapi bukti sayang kita adalah ketika kita mendidik anak kita dengan petunjuk dari Allah gitu. Jadi kadang kita gini ya, ngelihat ada orang tua itu yang bangga ketika anaknya tampil buka aurat di atas panggung. Lalu dia bilang dia sayang anak. Nah, ini sebenarnya perlu kita pertanyakan, ini benar sayang anak atau malah menjerumuskan anak? Nah, ini yang harus kita pahami gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, apapun itu semuanya, perbuatan kita, amalan kita, termasuk sayang kepada anak kita itu harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa petunjuk dari Allah itu? Nah, pertama, Allah telah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi artinya kalau kita punya anak yang tidak mau beribadah atau enggan beribadah, nah ini kita artinya sudah salah mendidik anak, sudah
apa namanya, apalagi kalau memang hasil didikan kita gitu ya, kita tidak pernah mengarahkan anak itu kita sholat, itu tidak pernah mendidik anak kita untuk ibadah, itu sebenarnya kita menjerumuskan anak kita gitu. Jadi nggak bisa dibilang kita tuh sayang anak sebenarnya, karena ini dalilnya jelas dan tegas di dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Artinya memang manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Menyembahnya seperti apa? Dengan berbagai aturan dari Allah. Gitu. Bukan hanya dalam bentuk ibadah, tapi juga dalam segala bentuk amalan kita di dunia. Termasuk mendidik anak kita sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, kita juga kena kalau tidak mendidik anak kita sesuai dengan petunjuk Allah, anak kita juga akhirnya terjerumus juga ke dalam kemaksiatan gitu. Ketika kita tidak mendidik mereka sesuai dengan petunjuk dari Allah, tidak mendidik mereka untuk menjadi ahlul ibadah gitu. Mereka tidak terbiasa beribadah, tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa puasa. Sekarang ini banyak sekali ya generasi pelajar kita itu tidak terbiasa berpuasa gitu. Nah, ini kesalahan siapa gitu? Yang jelas yang pertama adalah kesalahan orang tuanya yang tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk terbiasa berpuasa. Nah, apakah kasihanlah puasa, lapar, anak juga masih kecil kok. Nah, apakah itu tanda sayang? Nah, ini yang kita bahas tadi. Justru itu sebenarnya bukan tanda orang tua sayang pada anak. Justru orang tua menjerumuskan anak sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan. Nah, jadi harus hati-hati. Dan Allah juga telah menjadikan manusia itu pemimpin di muka bumi. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Jadi ini adalah dua tujuan penciptaan manusia yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa tujuan pendidikan generasi muslim itu yang pertama adalah melahirkan anak-anak yang solih, anak-anak yang apa kalau solih itu ya, taat pada Allah, gitu. Taat pada aturan dan larangan Allah. Nah, ini seperti disebutkan di dalam surat Al-A'raf 189. Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini adalah doa ya. Doa orang tua berharap diberikan anak-anak yang soleh. Nah, apakah anak itu lahir, besar, terus dia langsung soleh? Enggak. Yang punya kewajiban adalah orang tuanya untuk menjadikan anaknya anak yang soleh. Jadi, rasa sayang kita tunjukkan kepada anak itu adalah dengan mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Mendidik mereka menjadi anak-anak yang taat pada Allah. Mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut ketika melanggar aturan Allah. Nah, disitulah sebenarnya rasa sayang itu berada pada tempat yang benar. Bukan dengan membelikan gadget, kalau nggak dibelikan motor nggak mau sekolah lalu kita berikan motor, nggak. Itu bukan bentuk rasa sayang yang benar. Nah, itu sebenarnya justru rasa sayang yang menjerumuskan. Harapan kita kan membangun rasa sayang itu dengan cara yang benar, rasa sayang yang benar. Lalu menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata ayun, penyenang hati. Nah, ini siapa yang membuat anak menjadi penyenang hati? Bukan kita nuntut anak gitu ya. Jadi kemarin ada pula ini postingan gitu ya, seorang anak merasa marah pada orang tuanya karena dia dituntut untuk menjadi penyenang hati orang tuanya. Gitu. Jadi nggak dididik dengan benar, lalu dituntut kamu tuh harusnya membahagiakan orang tua, ya nggak bisa. Anak dibiarkan lepas pendidikannya, lalu dituntut untuk menyenangkan hati orang tuanya, ya nggak bisa. Kenapa? Kalau tidak dididik dengan baik orang tuanya, jelas tautan hati anaknya itu belum tentu ke orang tuanya. Kalau anak nggak tertaut hatinya kepada orang tuanya, dia nggak merasa punya kewajiban menyenangkan hati orang tuanya. Merasa tidak punya kewajiban membahagiakan orang tuanya. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri atau dengan orang-orang lain yang dekat dengan dirinya. Jadi siapa yang sebenarnya membuat anak itu menjadi penyenang hati? Ya kita sebagai orang tua. Kita yang punya kewajiban menjadikan anak-anak kita itu sebagai qurrata ayun. Bukan menuntut anak menjadi penyenang hati kita. Kita mendidik mereka supaya menjadi penyenang hati kita. Caranya seperti apa? Kembali kepada petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang taat pada Allah. Jadikan mereka anak-anak yang takut melanggar aturan dari Allah.
Nah, lalu Allah juga telah menetapkan bahwa manusia itu menjadi pemimpin, gitu kan? Orang anak Muslim itu menjadi pemimpin. Lalu kita harus menyiapkan mereka menjadi pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan aturan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kembali, artinya melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh perintah Allah. Kalau kita memimpin orang-orang yang bertakwa, maka pemimpinnya juga harus adalah orang yang bertakwa. Maka lagi-lagi, rasa sayang itu adalah ketika kita mendidik anak kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan nggak cukup hanya menjadi orang yang bertakwa, tapi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita punya kewajiban sebagai orang tua untuk membangkitkan jiwa leadership mereka, jiwa kepemimpinan mereka. Nah, seperti tadi yang diceritakan istri, kalau anak lasa itu sebenarnya dia sedang menunjukkan kualitas kepemimpinan dia. Manjat-manjat, lari sana-sini, itu sebenarnya kualitas kepemimpinan dia dalam bentuk anak kecil. Lalu kita larang, kita marahkan, nggak boleh begini. Itu kita sedang mengkerdilkan kualitas pemimpinan dia. Nah, artinya kita didik mereka bagaimana kualitas kepemimpinan mereka ini tetap tumbuh dengan baik, tapi rumah kita juga nggak pabalatak pisan, gitu. Nggak berantakan banget gitu. Artinya kita fasilitasi dia untuk menyalurkan energi dia yang besar. Gitu. Kemampuan dia bergerak, kemampuan dia memimpin itu kita salurkan. Nah, ini pentingnya kehadiran orang tua di rumah. Gitu. Ya, jadi review sedikit bahwa kalau kita emang sayang sama anak kita, jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang menyenangkan hati kita. Jadikan mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita yang menjadikan mereka, bukan kita menuntut mereka menjadi soleh, bukan kita menuntut mereka menyenangkan hati kita, bukan kita menuntut mereka jadi pemimpin, tapi kita yang mendidik mereka untuk menjadi seperti itu. Itulah bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Ya, iya itu Om. Kenal ya, sering ke rumah ya, Om. Nah, ini juga dari Rasulullah. Khairukum min ta'alama Qur'ana wa alama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang terbaik. Jadi kalau kita katakan cita-cita tertinggi, kalau kita anak kita punya cita-cita, cita-cita apa yang terbaik yang perlu kita ajarkan kepada mereka? Apakah menjadi seorang profesor, seorang dokter, menjadi seorang polisi, menjadi seorang apalagi biasa cita-cita anak-anak itu astronot, gitu kan? Menjadi tentara, pemadam kebakaran, itu cita-cita secondary. Cita-cita utamanya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa? Karena itulah yang terbaik. Gitu. Jadi dari kecil kita harus mengajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Supaya mereka nanti udah besar, mampu menerapkan isi Al-Quran tersebut, mengamalkannya, dan mengajarkannya juga. Jadi kalau dia menjadi seorang guru, dia bisa mengajarkan Al-Quran juga. Kalau dia menjadi seorang dokter, dia bisa mengamalkan isi Al-Quran itu dalam bidang kedokteran. Nah, apa contohnya? Misalnya kemarin ribut-ribut vaksin gitu ya, vaksinnya haram, nggak halal gitu. Nah, jadilah seorang dokter yang mampu mengeluarkan vaksin yang halal, yang jelas kehalalannya. Kan seperti itu. Kan sekarang ini kita kebingungan ketika vaksin itu diproduksi oleh orang-orang kafir, non-muslim, yang nggak peduli masalah halal haram. Sehingga ketika diproduksi yang vaksin yang haram, hanya ada itu satu-satunya. Sehingga untuk untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, kita terpaksa pakai vaksin yang haram gitu. Nah, ini kan jadi kacau semuanya. Nah, begitu juga dengan profesi-profesi yang lain gitu ya. Nah, maka ilmu paling dasar yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah Al-Quran. Mulai dari membacanya, gitu. Ilmu membacanya juga ada tajwidnya, gitu kan, ada tahsinnya, lalu menghafalnya, lalu memahami isinya serta mengamalkannya. Nah, jadi cita-cita paling tinggi yang bisa kita ajarkan kepada anak kita itu adalah menjadi pengemban Al-Quran. Lalu ulul albab, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda. Hilang suaranya. Cek.
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Jadi ini penunjuk kepada umat muslim itu, anak-anaknya harus cerdas, harus menggunakan akalnya. Jangan jadi orang yang terima informasi lalu ditelan mentah-mentah. Jangan jadi orang yang hanya mengikut aja apa kata orang, nggak bisa memahami fakta dengan baik. Harus jadi orang yang menguasai ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama, juga ilmu teknologi. Karena kalau kita bicara silih bergantinya malam dan siang, ini kita bicara apa? Ini kita bicara sains. Bagaimana perputaran matahari, bagaimana perputaran bumi, bagaimana perputaran bulan. Kan itu yang kita bahas. Jadi orang yang berakal bisa memahami semua tanda-tanda itu. Dan puncak tertingginya nanti dari orang yang berakal adalah mengakui adanya pencipta dan maha pengatur. Itu puncak tertinggi. Jadi kalau ada yang mengaku dia adalah seorang ilmuwan, tapi dia tidak bisa menemukan adanya maha pencipta di sana, tidak bisa menemukan adanya maha pengatur di sana, maka sesungguhnya sebenarnya akalnya belum terpakai dengan baik. Nah, gitu. Nah, jadi ini luar biasa ya, seorang muslim ketika dia menjadi seorang ilmuwan, dia menguasai ilmunya, juga memahami dari mana datang ilmu tersebut. Dari yang pencipta dan maha pengatur. Jadi anak-anak kita itu nggak cukup hanya kita ajarkan ilmu Al-Quran saja. Dia juga harus kita ajarkan ilmu sains sesuai dengan ketertarikan mereka. Kenapa? Karena penguasaan ilmu sains itu juga adalah sebuah kewajiban, fardu kifayah, dikuasai oleh umat muslim. Ya, jadi kalau sekarang itu kan yang sering menjadi perdebatan tiap tahun itu adalah ilmu ruqyah, gitu. Ya ruqyah ya, kok ruqyah sih? Hisab gitu kan, menghitung bulan gitu, perputaran bulan. Dan ini kan masih jadi kontroversi tiap tahun gitu. Apakah sekarang sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Apakah sudah masuk Syawal atau belum? Nah, terjadi perdebatan. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang hanya ngikut saja daripada orang benar-benar menggunakan akalnya. Umat muslimnya maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita emang sayang sama anak kita, ajar mereka dengan Al-Quran, ajarkan mereka menggunakan akal mereka untuk memahami dunia ini. Bukan hanya sekedar orang yang mengikuti apa yang terjadi di dunia saja. Nah, ini kewajiban kita kalau kita emang ngaku sayang kepada anak. Nah, yang terakhir, kita ini adalah umat terbaik, kata Allah, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Umat terbaik. Kita harus menjadikan anak-anak kita ini sebagai umat yang terbaik. Dalam sisi apa? Sisi ilmu, sisi kesehatan, sisi kekuatan, sisi penguasaan sumber daya alam, sisi penguasaan sumber daya manusia. Semuanya harus terbaik. Artinya apa? Pendidikannya harus pendidikan yang terbaik. Apa pendidikan yang terbaik? Yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Pendidikan berbasis akidah. Nah, ini harus kita berikan kepada anak kita. Nggak bisa kita berikan pendidikan yang asal-asalan, yang pokoknya nanti bisa cari kerja, cari duit. Itu bukan pendidikan terbaik. Itu anak kita jadikan sebagai pekerja, gitu ya, menjadi penopang kehidupan kapitalis zaman sekarang. Dan itu akan menyedihkan nanti ke depannya. Walaupun mungkin gajinya terlihat besar, gitu ya, tapi kehidupannya akan sangat kosong, akan sangat kering. Kenapa? Karena ilmunya itu bukan ilmu yang terbaik yang dia miliki. Nah, ini yang kita coba sampaikan, bahwa anak-anak kita itu harus kita benar-benar berikan agamanya baik, sainsnya baik, leadership-nya baik, semuanya sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Nabi Muhammad. Itulah bentuk rasa sayang kita kepada anak kita. Jadi kita tadi ada bahas potensi akal. Nah, porsi akal adalah memahami tujuan penciptaan manusia dan tujuan pendidikan generasi mulia sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil yang tadi itu kita pahami semua. Lalu kita kuatkan hati kita dengan menumbuhkan rasa sayang terhadap anak sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang tua harus paham tujuan-tujuan yang telah Allah kasih petunjuk tadi dalam Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad tadi. Oh, ini loh harusnya anak itu seperti ini. Oh, anak itu harusnya begini loh. Bukan
melenggak-lenggok di catwalk dengan aurat terbuka. Bukan itu yang bikin orang tua bangga. Gitu. Harus bukan ke sana. Bukan yang joget-joget di atas panggung. Gitu. Bukan itu yang bikin orang tua bangga, harusnya bukan ke situ. Gitu. Tapi adalah apa yang bikin orang tua bangga adalah ketika anak itu benar-benar memahami ilmu-ilmu dari Allah. Benar-benar menjadi manusia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu dari porsi akal. Nah, dari porsi hati, disitulah rasa sayang kita tumbuh. Ketika anak kita tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh, tumbuh besar menjadi anak-anak yang taat pada Allah, tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut melanggar aturan Allah. Nah, jadi dan akhirnya keterkaitan kita dengan anak, tautan kita, hati kita dengan anak itu kan sangat kuat sekali. Gitu. Kenapa? Karena kita hidup dengan aturan dari Allah, anak kita hidup dengan aturan dari Allah, sama dia. Nah, sekarang ini banyak keluarga-keluarga itu, udahlah pokoknya damai aja lah gitu. Bapaknya dai, anaknya rocker. Udah pokoknya damai aja lah di keluarga, nggak usah ribut. Itu bukan sayang sebenarnya. Cari aman, jalan tengah. Padahal harusnya kalau emang sayang, sampaikan ke anak itu. Kita nggak mau dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ada anak membiarkan, ada orang tua membiarkan anaknya, anak gadisnya tidak berkerudung. Karena dibilang sayang, ya sudahlah, nggak apa-apa, pilihan hidup dia. Itu bukan rasa sayang. Itu menjerumuskan anak ke dalam kemaksiatan. Ini harus kita bisa bedakan gitu ya. Jangan semua yang tadi disampaikan, semua diokekan. Bukan itu yang tanda sayang itu. Kalau salah, sampaikan salah. Kalau benar, sampaikan benar. Standarnya apa? Al-Quran dan hadis. Standarnya adalah Allah. Maka kalau kita bilang sayang kepada anak, lalu kita mencari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam mendidik anak, lalu mencari mana yang benar salah dalam mendidik anak, semua harus disandarkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka ilmu-ilmu pendidikan yang ada di luar sana, yang datangnya dari akal manusia, itu nggak boleh kita langsung telan mentah-mentah. Cek dulu, ini sesuai nggak dengan perintah Allah, dengan contoh dari Rasul. Kalau tidak bertentangan, silahkan. Tapi kalau ternyata bertentangan, gitu ya misalnya seperti tadi, anak gadis pulang tengah malam, joget-joget di panggung, terus kita bangga, ini nggak sesuai nih dengan perintah Allah nih. Nggak boleh kita membiarkan mereka seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi standar bagi setiap orang tua dalam masalah mendidik anak. Nah, gitu ya. Jadi maka kesimpulannya adalah kalau memang kita sayang kepada anak kita, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Dan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara mendidik anak kita? Mau dijadikan apa anak kita? Besarnya nanti harus seperti apa? Itu porsi kita sebagai orang tua. Dan itu emang nggak bisa dilakukan sendirian. Gitu. Harus sepasang ayah dan ibunya, ayah bundanya yang harus bekerja sama. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya menjadi pasangan role model. Nah, jadi alhamdulillah untuk materinya sudah kita sampaikan untuk pertemuan pertama. Alhamdulillah ramai juga ya ternyata ya. Ada yang baru bergabung tadi Umi Khansa, ada ya. Nah, ya silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ikut sharing juga boleh. Seperti apa pengalamannya ketika mendidik anak-anaknya. Di sini kan rata-rata udah keluarga semua ya, kalau dari pendaftarannya kemarin. Nah ini dia nih, yang anak ketiga yang tukang manjat-manjat jendela itu. Anak keempat, salah hitung, saking banyaknya. Yang tukang manjat-manjat jendela. Nah ini luar biasa ini. Jadi kalau tadi ada istri bilang bakok, ini bakok banget nih. Anaknya bakok banget, percaya dirinya tinggi sekali, nah, lihat wajahnya, nah. Kadang-kadang agak ngeselin jadinya gitu.
Tapi dia luar biasa, sanggup mengasuh adik-adiknya tanpa ada perlawanan. Nah, luar biasa ini. Baik, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya persilahkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan sama istri tadi bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang masih mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh kita kasih waktunya. Sekarang masih jam 9.20. Nah, kita masih bisa sampai jam 10 malam. Baik, silakan ya Bunda, kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tadi ya sempat membahas terkait sifat anak bako yang menunjukkan eksistensi dirinya atau menunjukkan potensinya. Takutnya ini ada salah pemahaman gitu ya. Yang tadi saya nyatahinnya anak manjat-manjat gitu kan, itu kita arahkan ya, bukan dimarah tapi diarahkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang, ini mewakili ya, kadang-kadang suka ada yang bertanya gini, kita gitu ya, Bunda, gimana ketika di forum, misalnya forum kajian, atau misalnya di acara-acara yang sedang lumayan formal, tapi ananda kita misalnya terlalu aktif sampai istilahnya kalau Sundanya macuh gitu ya. Kalau orang sini bilangnya lasak gitu ya, lasak. Larilah segala macam sampai istilahnya berlebihan atau sampai mengganggu forum. Nah, itu apakah kita tidak boleh melarangnya gitu atau gimana? Nah, ini kaitannya banyak hal ya. Kaitannya banyak hal dalam artian ada porsi lain selain potensi itu sendiri. Maksudnya gini, satu ya kita bisa mengarahkan Ananda agar bisa lebih teratur dalam forum. Misalnya itu ya, itu berlaku untuk bunda sama ayah yang omongannya disimak anak. Paham nggak? Maksudnya gini, ada orang tua atau pasangan suami istri misalnya, kalau saking apa ya, dalam kesehariannya mungkin sering membohongi anak, jadi anak itu tidak mau mendengar kalau dibilang. Nah itu, jadi kita bisa menertibkan ananda kita ketika di forum atau ketika di satu acara yang formal, walaupun dia memiliki potensi bako yang tinggi ya. Pertama, misalnya dengan memberikan sounding dulu dari rumah. Jadi kita kasih tahu ketika di forum itu jangan sampai lebih berusaha lebih kalem gitu kan. Maksudnya gini, mau ikut? Oke, tapi di sana bisa ya kalau Bunda bilang itu nurut, bisa ya nanti di sana kalau misalnya Bunda sudah kasih tahu berarti adik sudah terlalu aktif gitu. Pokoknya tetap ya, dan kalimat-kalimat yang positif. Jangan sampai kita bilang dia jangan sampai lasak di sana gitu loh. Tetap kalimat-kalimat positif yang kita sampaikan. Usahakan itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa membesarkan jiwa. Jangan sampai bikin dia down kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat sounding kita tuh. Boleh nanti bakonya keluar di sana atau boleh nanti adik agak heboh, tapi kalau udah berlebihan pasti Bunda kasih tahu dan adik harus bisa ikutin ya, janji nah gitu kan. Nah itu terus sounding udah berlaku misalnya, terus ketika ananda kita bersikap di forum tapi belum bisa diarahkan faktor usia ya, mungkin usianya masih terlalu muda, masih terlalu nggak fokus, jadi di forum tuh sampai istilahnya
bisa dibilang sedikit membuat heboh dan agak membuat kenyamanan terganggu, itu yang harus berlapang hati adalah orang tua ya. Ketika Ananda belum bisa kita arahkan dengan baik, belum bisa begitu fokus dengan apa yang kita sampaikan, maka perlu ketika sounding itu sama Ananda belum bisa dia kerjakan, bertahap ya, jangan berharap parenting itu sekali dibilang anak bisa tahu, enggak. Itu butuh pengulangan, namanya anak-anak. Kita aja yang dewasa butuh pengulangan, apalagi anak-anak terus-menerus. Ketika dia tidak sesuai dengan omongannya, kita harus konsisten. Misalnya, oke, kalau udah terlalu heboh, nggak bisa dibilang, maka Bunda akan bawa adik keluar ruangan. Kita mending main di luar ruangan dulu. Atau kita mending beli minum dulu. Nanti ada udah tenang, udah minum, boleh kita masuk lagi kalau udah bisa dengar apa kata Bunda. Nah, seperti itu. Jadi orang tuh harus berlapang hati ya. Jangan sampai gini, karena sering juga nih kejadian nih, kita misalnya lagi ikut diklat atau apa ya. Ananda tuh heboh gitu. Sampai menjerit-jerit segala macam. Orang tuanya ingin ikut acara gitu kan, ingin ikut acara, jadi tapi tidak memperhatikan kenyamanan yang lain misalnya gitu. Dia cuek aja gitu, anak-anak teriak-teriak gitu, menjerit-jerit atau apa gitu, tetap ikut forum. Nah, itu juga perlu ya, ada adab juga kita di dalam forum ya. Kalau misalnya anak kita sudah membuat yang lain kurang nyaman, di sounding belum bisa karena faktor usianya, kita yang mengalah. Kita yang mengalah. Kan nanti ada juga rekamannya gitu kan di forum, ada ilmu juga kita bisa tahu juga nanti kan. Jadi ya kita yang mengalah. Butuh kelapang hatian dari ayah dan bunda ya. Nah, apalagi nanti ketika dia semakin besar, kita bisa sampaikan, dia bisa nurut apa yang kita bilang A ikut A, dia menaruh kepercayaan besar sama kita, jadi pas kita bilang, oke, kalau gitu, kalau nggak bisa dibilang heboh-heboh terus, kita nggak ikut lagi ya besok nggak usah ikut lagi ya, karena kayaknya lebih kondusif deh adik kalau misalnya di rumah, lebih nyaman kan bisa kejar-kejaran, lebih nyaman kan bisa main manjat-manjat, kecuali adik mau sama bunda gitu, mau ikut sama bunda, mau nurut sama bunda, boleh kita ikut lagi nah gitu ya. Jadi istilahnya bukan berarti kita mengarahkan Ananda itu tidak melarang Ananda itu, tapi tetap dengan rambu-rambu ya, dengan rambu-rambu dia manjat-manjat. Kalau misalnya dia di rumah, kita bisa ikutin sampai mana dia ininya gitu kan, bertahap ya. Tapi kalau misalnya lagi di forum, adalah kita adab-adab di forum juga, itu mesti kita perhatikan. Jangan sampai karena kita apa ya mencoba untuk fokus sama Ananda tapi mengganggu kenyamanan yang lain, itu kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi tetap kita perhatikan adab-adab di forum. Kalau di rumah kita bisa maksimal, dimaksimalkanlah di rumah. Jadi ketika di luar forum itu Ananda bisa kita arahkan, bisa kita misalnya dia suka mukul orang, oke, di rumah kita maksimalkan, kita siapkan tinju-tinjuan segala macam. Jadi di luar rumah dia tidak merasa kekurangan lagi gitu loh. Tetap dengan rambu-rambu di dalam rumah dan di luar rumah tentu berbeda ya. Itu yang mesti kita tanamkan ya sama Ananda ya. Kita perhatikan, kita arahkan Ananda biar nanti tidak mengganggu potensi bakonya yang sedang berkembang. Tapi dia tetap sadar lingkungan, sadar adab, sadar di mana dia sedang berada. Nah, tergantung nanti usianya, nanti kita lihat usianya, nanti penanganannya ada lagi gitu ya. Jadi istilahnya jangan dimakan, ditelan bulat-bulat apa yang disampaikan, itu diperhatikan juga komponen-komponennya gitu kan. Takutnya nanti salah tangkap gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemarin juga ada pertanyaan soal itu soalnya ya. Gimana dengan Ananda yang heboh, misalnya umurnya udah usia TK misalnya, tapi dia di dalam masjid masih manjat-manjat gitu kan, masih luar biasa, atau mukul-mukul anak orang gitu kan. Nah itu kan sebetulnya dia harusnya sudah bisa dipahamkan. Kalau memang belum ya kita bertahap. Jangan sampai karena ikutan parenting terus berharap anaknya langsung bisa gitu. Nanti kasihan sama Anandanya juga, nanti merasa tertekan gitu. Dipaksa harus langsung dewasa, harus langsung matang, itu ada prosesnya. Gitu aja. Ya. Jadi terkait apa membuat anak untuk gampang nurut itu, insya pekan depan ya kita bahas juga triknya. Jadi orang tua tuh harus jelas menjadi, jadi kalau bahasa orang dulu tuh
anak nih takutnya sama siapa gitu ya. Jadi harus ada yang ditakuti oleh anak gitu ya. Kalau bahasa enggak, kalau bahasa orang dulu ya begitu gitu, takutnya sama siapa gitu. Bahasa bahasa nenek-nenek ya, apa ibu kita dulu seperti itu. Harus ada nih takutnya sama siapa gitu kan. Nah, kalau bahasa kita, anak tuh harus tahu dia harus nurut sama siapa. Yang punya otoritas di rumah itu harus jelas siapa gitu. Karena nanti apa yang berlaku di rumah itu kan nanti akan tercerminkan ketika di luar rumah. Nah, siapa yang harus menjadi pihak yang punya otoritas di rumah? Itu adalah kedua orang tua. Nggak bisa cuma ayah, nggak bisa cuma ibu. Gitu. Harus kedua orang tua. Nah, yang sering terjadi itu adalah ketika ibunya menyerahkan anak itu hanya takut pada ayahnya, lalu pergi pengajian hanya sama ibunya. Wah, anak nggak mau dengar sama ibu kalau kayak gitu. Bisa dipastikan itu nggak akan mau nurut sama ibunya ketika dilarang lari-larian di dalam masjid itu. Sudah terbukti lah gitu seperti itu gitu. Jadi nanti akan kita share juga bagaimana caranya supaya ibu juga menjadi sosok yang dipatuhi oleh anak di rumah gitu. Dilihat sebagai sosok yang memang anak itu layak untuk nurut sama dia gitu, sama ibu gitu. Insya Allah akan kita lebih lanjut pekan depan gitu. Karena anak yang terbiasa baik-baik saja di rumah belum tentu di luar rumah bakal baik-baik saja gitu. Memang butuh proses gitu. Apalagi di rumah tidak terbiasa untuk baik-baik saja, di luar rumah pasti lebih heboh lagi gitu. Karena kadang anak itu pandai ya cari celah ya. Oh, lagi rame nih, nggak akan mungkin dimarahin. Oh, dia bertingkah sudah hebat-hebatnya gitu. Nah, tapi kalau di rumah sudah terbiasa gitu ya, kita menertibkan mereka gitu. Di luar rumah itu akan lebih mudah. Nah, ini memang orang tua harus, yaitu tadi, kembali lagi, orang tua harus hadir kedua-duanya dalam masalah pendidikan anak. Nggak bisa hanya diserahkan ke ibu saja, atau hanya bapak saja yang ngurusin pendidikan. Nah, kalau budaya kita kan lebih seringnya diserahkan ke ibu ya, masalah pendidikan gitu ya, ke bundanya saja. Udah pokoknya bunda yang ngurus, bunda yang ngurus, bunda yang ngurus. Sementara bunda di rumah nakut-nakutin anak dengan bapaknya. Gitu. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi anak takut pada bapak, tapi bapak jarang hadir. Yang hadir ibu, ya bakal susah diatur loh seperti itu. Jadi penguasa ya. Malah jadi anak kita yang jadi penguasa di rumah, bukan orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi, ketika mendidik anak itu emang harus selalu sesuai petunjuk Allah. Ada istri sempat cerita, kalau kita sering berbohong sama anak, itu bakal susah ngatur anak. Nah, kan jelas dalam agama kita kan dilarang berbohong. Termasuk sama anak pun yang masih kecil, setahun, 2 tahun, nggak ngerti lah, dibohongin dikit juga nggak apa-apa. Jangan. Karena kita dilarang berbohong. Walaupun anak itu masih kecil, gitu. Jangan dibohongin. Nangis, mama mana, gitu kan. Nah, kita bohongin. Mungkin bisa ya dengan tidak perlu menceritakan semuanya, kan tidak berbohong ya. Jadi ada koridor-koridornya, informasi secukupnya gitu. Pandai-pandai orang tua ya istilahnya untuk bagaimana cara menyampaikan kepada anak biar anak mengerti tapi kita tidak berbohong gitu, memahamkan pada anak. Ya itu juga ada step-stepnya ya. Istilahnya dari yang termudah sampai yang tersulit ya. Tapi memang untuk hal yang remeh-temeh terutama walaupun itu ringan tetap ya kita tidak sarankan untuk berbohong pada anak. Walaupun mungkin nanti di awal penerimaan anak mungkin akan tantrum, nggak masalah karena dia juga butuh meluapkan emosi, jangan sampai emosinya tertahan sampai penuh gelasnya nanti meledak gitu, nggak apa-apa, dia butuh penerimaan di awal, dia nangis dulu nggak apa-apa, itu kan proses, nggak mungkin kita bilang dia langsung bisa, enggak, apalagi kita aja yang dewasa butuh proses, apalagi anak-anak, jadi ya bertahap. Kita jalanin tahapannya, tapi tetap hadapinya jangan dengan emosi, nggak usah dengan marah gitu. Insya Allah akan jadi ringan sama-sama. Oke, kembali saya silahkan kepada ayah bunda kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau di-sharing boleh juga, silahkan terkait membangun rasa sayang kepada anak ini. Mungkin ada yang pernah mengalami gitu kan, cara menyayangi anaknya sedikit salah gitu ya. Boleh di-sharing. Kalau kita kemarin itu sempat ya anak kita itu, tapi sebenarnya bukan oleh kita ya, bukan oleh kita gitu. Karena kebetulan kita tinggal sama keluarga besar gitu kan. Terus ketika anak itu jatuh,
untuk menghibur si anak ini, yang dikatakan yang salah adalah lantainya gitu. Mungkin pernah dengar gitu. Mungkin pernah ngalamin di keluarga sendiri gitu ya, atau di keluarga orang tua kita gitu. Ketika anak jatuh yang disalahkan lantai. Nah ini Efek udah besarnya lumayan ya. akhirnya dia terbiasa menyalahkan orang lain. Nah, Apapun yang terjadi sama dia menyalahkan lingkungannya. dia suka menyalahkan yang lain. Nah, Itu lama tuh perbaikannya, walaupun kejadiannya memang cuma sekali gitu kan, tapi udah masuk mahfumnya, mindsetnya udah masuk. Jadi kalau ada sesuatu sama dia, itu yang salah tuh kalau nggak si A, si B, si C gitu loh. pokoknya bukan dia yang salah gitu. Nah ini kan juga termasuk membohongi anak juga gitu. Kita tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa yang salah itu ya dia gitu. Dia terlalu lincah lah, tah apalah gitu, atau jalannya nggak hati-hati lah gitu. Nah ini bentuk kita membohongi anak juga gitu. Akhirnya dia membohongi diri dia sendiri gitu, dengan selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini untuk memperbaiki juga butuh proses yang panjang waktu itu. Nah, banyak chat rupanya ya. Ada tadi ya, ada yang alhamdulillah nih kalau kami anak-anak dibiarin manjat Pak, tapi tetap diperhatikan. Alhamdulillah. Izin lift hujan dan petir Ustaz. Izin Pak, di sini mic-nya nggak keluar ya suaranya gitu ya. Bang Aal ya. Alhamdulillah udah bagus ya Bang Aal ya. Ada yang mau di-sharing lagi? Kalau nggak ada, kita coba dulu malam ini. Sudah. Atau mungkin ini kita belum kenal nih Oh iya. yang tergabung dari link yang mana biar Boleh Ayah Bunda dibuka videonya. Nah mungkin beberapa kita belum pernah ketemu tatap wajah juga ya. kayaknya ada yang belum kenal. Silakan Ayah Bunda, ditunggu. Tuh dari Bang Al dulu, boleh kenalan dulu Bang Al. Tuh dari Bang Al dulu, boleh kenalan dulu Bang Al. Yang lain biar kenal juga. Halo. You are mute, press alt to unmute your microphone. Hah? Oh, oke. Suaranya Bang Al udah? Nggak masuk? Oh, audionya nggak connect ya? Belum Mbak, tadi udah mau. Suaranya nggak bisa connect ya? Jaringan ya Bang Al ya? Nggak tahu juga nih Mbak. Ya mungkin jaringan nggak bisa join audio Bang Al. Lagi nggak connect. Oke. Pak Endang. Silakan Pak Endang. Nanti mungkin Bang Al kalau udah bisa kabari ya. Suaranya masih di mute. Masih di mute Pak Endang. Suaranya dibuka dulu. Oh tadi udah mau sebentar katanya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pandang, tahu linknya dari mana? Pandang orang mana? Udah punya anaknya berapa? Udah punya anak atau belum? Kadang kan ada juga yang belum nikah soalnya yang ikut. Silahkan. Alhamdulillah kemarin tuh kan ada lihat di IG itu kan, IG kebetulan Japri juga kebetulan dapat ini juga dari itu barusan dapat dari WA gitu kan. Saya dari Pontianak, aslinya dari Pontianak. Masya Allah, jauh juga ya. Iya. Alhamdulillah anak putra kedua-duanya insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi anak yang memang mengikuti parenting yang Umi dan Abi sampaikan gitu kan. Yang pertama itu anak saya itu yang anak yang pertama
itu umurnya udah mau masuk 11 tahun gitu kan. Kedua itu masuk 7 tahun deh, ada selisih 5 atau 6 tahun gitulah dengan anak yang kedua. Alhamdulillah sih kedua-duanya ini sih termasuk anak yang aktif lah gitu kan. Apalagi yang kedua ini luar biasa sekali aktifnya. Yang ya mungkin pentingnya juga saya mau ikut acara apa namanya parenting ini kan sekarang kan anak-anak itu kan cenderung pergaulannya itu kan lebih kepada game itu Mi dan Abi. Iya, betul. Nah itu makanya kadang contohnya aja kalau dia mau main itu kan mau pergi ke tempat adik saya gitu kan, adik saya itu kan ada juga punya anak gitu kan, udah agak besar lah. Nah biasanya itu kan pasti di sana itu pasti main game gitu kan, khawatirnya saya tuh makanya setiap ini kesempatan ke saya itu saya batasin gitu, karena apa namanya kalau tidak dibatasi itu kan otomatis itu tadi cenderungnya nanti contohnya pada saat seperti itu gitu kan kita mau panggil pun susah dia gitu kan. Jadi individualis ya. Iya. Makanya permintaannya kan kadang minta belikan inilah sampai dia rela menabung katanya kan untuk beli HP. Ya kadang saya kasih ini juga gambaran sih juga sih karena sama istri gitu kan. Kalau bisa sih nak katanya kan kata orang rumah tuh kan nabung aja tapi jangan beli HP, belikan aja ke dinar sama dirham nak gitu kan. Nanti kan Nabung itu aja sih. Iya nabung emas. Jadi sekarang alhamdulillah sih berjalan sih. Jadi program itu berjalan setiap ada punya uang itu ditabungkan, dibelikan di dinar yang gold itu kan, yang kecil gitu kan, ada yang ukuran 0,025 itu Mi. Nabi. Iya, betul. Ya alhamdulillah sih ya memang berproses sih ya kan, kita kan tetap memberikan yang terbaik lah gitu kan, ya sampai salah pergaulan lah, karena namanya anak yang udah Umi dan Abi sampaikan itu kan anak gitu kan. Bagaimana nanti kalau ke depannya dia pun apa namanya bukan menjadi suatu kebanggaan untuk kita gitu kan, ujung-ujung bisa menjadi menyusahkan kita. Tapi dengan adanya program yang Umi dan Abi apa namanya berikan ini kan mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan, yang bisa menjadi amal jariah lah untuk Umi dan Abi, dan bisa juga menjadi contoh lah untuk kami apa namanya orang tua ini. Mungkin hanya itu aja Mi dan Abi. Kalau boleh tahu itu Instagramnya Instagram siapa? Apa personal atau Instagram usaha atau apa jangan? Saya personal aja sih. Jadi taunya dari Instagram yang personal juga dari temennya mungkin ya. Oke. Terima kasih Pak Endang. Ya sama-sama. Perkenalannya. Lanjut. Siapa lagi? Ada yang bisa memperkenalkan diri? Silahkan. Kak Isti ya? Kak Isti, boleh perkenalan dulu? Atau enggak Kak Isti, Kak Fetri Darnelli? Biar kita saling tahu ya, ada kenal sama Pandang dari Pontianak, tahunya dari Instagram. Tak kenal maka kenalan ya. Mana tahu kita kebetulan main ke Pontianak nanti bisa dekat-dekat Pandang. Amin, insya Allah. Amin. Amin. Ya. Oke. Kak Rosi, Umi Farah, gimana? Bisa perkenalan? Kalau memang nggak bisa dibuka videonya, kalau nggak bisa videonya, audio dulu nggak apa-apa. Kadang-kadang ahwat ini ahwat ini ingin apa ya? Mungkin malam nih udah butuh suasana ini ya, suasana istirahat, nggak apa-apa. Oke, Kak Rosi Umu Farah.
Iya, kita butuh interaksi ya. Bang AA lagi masih nggak bisa ya. Oh, Kak Rosi tuh bisa connect ya, Kak Rosi ya. Masya Allah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ya? Ya. Lagi bikin apa, poster? Kak Fadel, Kak Rosi tahu linknya dari mana? Ini tahunya dari ini. Manggil apa ya? manggil Teteh, Bebas. manggil Umi ya, Umi Boleh, Hania. boleh Umi, boleh Teteh, macam-macam nggak apa-apa. Tahu info acara ini dari WA ya. WA apa itu ya? Grup emak-emak ini wali murid. Oh, Masya Allah, ya, grup mak generasi terbaik ya. Iya. Masya Allah, Ya, Fadel, Fadel, alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat ya Kak Rosi ya, kita berbagi, namanya sharing ya. Jadi banyak yang nanya sama saya, secara via japri maupun secara lisan. Umi sama Abi gitu kan, kami bikin program sharing kayak yang sekarang ya, level 1 base kayak ini ya, menyayangi dengan benar misalnya gitu, level 1 ini kan ada berapa level. Banyak yang bertanya kepada kami, bayarnya berapa, apakah berbayar, insaknya berapa gitu kan. Alhamdulillah untuk batch 1 level 1 ini nih batch 2 ya, batch 2 level 1 kami masih memberikan program gratis ya, istilah kita memang sharing ya, berbagi ya. Jadi ya belum kepikiran, terus terang belum kepikiran untuk berbayar, walaupun banyak yang meminta Teteh berbayar aja gitu, Umi berbayar aja biar audiensnya lebih serius gitu. Tapi ini masih dalam bentuk berbagi kami gitu. Kami masih pengen sharing-sharing, tidak mau bukan terbeban ya, tidak mau memberatkan. Tapi kita memang lagi program berbagi gitu ya, pengen sharing-sharing terkait pola asuh kami selama ini gitu ya, walaupun mungkin belum sempurna gitu kan. Inilah yang seenggaknya mana tahu apa yang kami lakukan bisa diambil manfaatnya gitu ya. Bukan, kami pun belajar terus, tidak semata-mata jumawa dengan apa yang sudah ada, tidak. Kita belajar terus, sehingga berharap pola yang kami dapat juga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Makanya belum ingin ya, belum ada keinginan untuk berbayar gitu. Masih pengen free. Semoga aja dengan ilmu yang kami sharing bisa diambil manfaatnya gitu. Kak Rosi anaknya usia berapa aja? Tinggal di mana? Ya, perkenalkan nama saya Rosi Umu Faroh. Kami tinggal di Jalan Teladan Rimbo Panjang. Anak, alhamdulillah Allah titipkan 4 orang. Putri 1, anak pertama, 3 orang putra. Heboh pasti ya, membesarkan 3 putra. Yang paling kecil usia berapa? Baru 4 bulan. 4 bulan. Jaraknya berarti 2 tahun, 3 tahun? Yang pertama dengan kedua 3 tahun, hampir 3 tahun. Yang 2 dengan 3 1 tahun 8 bulan. Yang 3 dengan 4 itu yang agak jauh, hampir 6 bulan, 6 tahun. Masya Allah. Jadi ada ini juga, ada yang deket ya usianya ya, belum nyampe 2 tahun. Ada juga yang agak jauh. Biasanya agak jauh ini biasanya dia polanya lebih mengasuh ya. Kalau yang deket biasanya rada-rada rival tuh, berebut kasih sayang. Moga-moga bisa menyeimbangkan ya dengan pola yang seperti itu, insya Allah gitu kan. Makasih Mbak Rosi perkenalannya. Semoga bisa konsisten ya
sampai untuk batch 2 ini level 1 6 pertemuan. 6 pertemuan insya Allah kalau tadi sempat menyimak di awal kalau nggak terlambat gitu mungkin 6 pertemuan saja, programnya kurang lebih 2 bulan. Nanti kita ada lanjut batch 2. Terus kalau misalnya peserta udah banyak bisa lanjut batch 3. Nanti di batch 3 ini kita ada campaign, di mana campaign ini nanti tujuannya adalah mengharmoniskan hubungan suami istri sehingga bisa kondusif dalam mendidik anak. Karena nggak bisa kalau misalnya suaminya egois atau istrinya egois, jadi nanti tidak terbentuk kerjasama. Jadi gimana caranya nanti ketika parenting itu teamwork di antara pasangan itu terjalin dengan baik, gitu ya. Jadi pemahaman lah istilahnya gitu, lebih solid gitu ya. Bang Aal udah bisa bersuara, Bang Aal. Makasih Ustazah Rosimu Fatah. Kayaknya masih terkendala ya. Mungkin Pak Al ini sinyalnya mungkin susah. Ya, Bang Aal ini di Rumbai mungkin sedang terkendala dengan sinyal kalau kita di hujan ya. Oke, Bang Aal. Oke, yang lainnya Kak Umi Kansa. Apakah ini Umi Kansa yang saya kenal atau Umi Kansa yang lain? Silahkan. Assalamualaikum Teh. Umi Kansa nih Teh, Umi Kansa Balkis. Oh, Umi Kansa ya, Umi Kansa Bang Yuri. Tapi mohon izin Teh. Iya, videonya tetap off karena lagi menyusui Hazim. Oh iya, mangga. Iya. Boleh memperkenalkan diri Umi Kansa, anandanya ada berapa, tinggalnya di mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi Kansa Kahira. Alhamdulillah Allah karunia kami 2 orang putri dan 2 orang putra. 2 orang putri itu udah di SD, dua-duanya kelas 4 dan kelas 3, dan putra yang pertama udah TKB di Khairul Ummah. Yang kecil masih 2 tahun kurang. Tinggalnya di Teratai. Masya Allah. Tinggalnya banyak tempatnya. Di Teratai ya. Masya Allah. Yang paling gampang nyarinya di Teratai. Di Teratai, ya. Jauh di sana satu lagi. Jauh yang indah itu. Masya Allah. Makasih Umi Kansa perkenalannya. Berarti tahu info dari link ya? Atau pernah saya japri? Iya, pernah Teteh japri. Pernah japri. Masih ingat ya pada dalam masa japrinya loh itu. Oke. Terima kasih perkenalannya Umi Kansa. Oke, selanjutnya iya Kak Isti atau Kak Fetri Darnelli, boleh kenalan sama Hafizah Ummu Fatih dan Hasna Kaloko. Orang tua murid nampaknya ya. Kalau misalnya bisa secara video, alhamdulillah. Kalau audio nggak apa-apa. Yang penting kita ada interaksi dulu ya. Interaksi dulu, tak kenal maka kenalan. Atau udah kenal tapi nggak ketahuan gitu kan. Silahkan Kak Fetri, Kak Hafizoh Ummu Fatih atau Kak Isti. Internet connection is unstable. Dipakai. Oh. Iya. Oke, kita tunggu. Audio aja boleh. Kalau bisa video luar biasa. Enggak apa-apa. Tapi ada standby nggak nih? Enggak standby ya? Standby Teh. Oke, oh standby. Lagi di luar. Oh, Masya Allah lagi di luar rupanya. Memungkinkan untuk berinteraksi sekejap apa enggak nih? Bisa, insya Allah. Oke, mangga. Dari mana dapat linknya? Umu, udah gitu. Anandanya usia berapa? Tinggal di mana? Alhamdulillah dapat linknya satu grup juga dari emak-emak wali kelas. Masya Allah. Ya. Anak kami ada 4, 2 pasang, dan yang di sekolah di Khairul Ummah itu kelas 3 sama kelas 4. Anak ketiga 6 tahun, anak keempat 3 tahun. Belum usia sekolah ya? Iya. Yang ketiga sama keempat ya.
ya bermain. Masih usia yang harus dengan uminya. Iya. Masya Allah. Tinggal di mana, Umu? Kita di Sukakarya. Kuala Kuala. ya. Di Kuala ya. Dekat lah nih, dekat. Kapan-kapan bisa silaturahmi. Silakan Teh. Iya. Oke, Tafadhol, terima kasih Umu Hafizah, Umu Fatih dan Hasnah Aloko. Iya. Oh, alhamdulillah ya, tinggal Kak Fetri sama Kak Isti. Kak Fetri sama Kak Isti masih bisa bergabung secara audio boleh, secara video lebih luar biasa ya. Kalau misalnya bisa bergabung, silahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Coba. Oke, kalau memang Kak Isti sama Kak Fetri belum bisa berkenalan, nggak masalah. Semoga di lain waktu kita bisa kenal ya, biar makin sayang gitu kan. Nah, dan berharap juga bisa lanjut terus komitmennya untuk 6 pertemuan sesi sharing. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, insya Allah. Kalau ada manfaat yang bisa diambil, alhamdulillah. Kalaupun misalnya ada salah kata ya, itu murni dari kami ya. Silakan Pak Devi dilanjutkan. Baik, alhamdulillah sudah jam 10 juga. Kita cukupkan sesi sharing kita pada malam hari ini. Pesan terakhirnya wajib hadir pekan depan. Insya Allah kita juga usahakan bisa tetap melanjutkan ya pekan depan. Semoga tidak ada hambatan, tidak ada masih diberi rezeki lah ya Allah untuk melanjutkan sesi sharing pekan depan. Baik, terima kasih kehadirannya Ayah Bunda. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan boleh dijaprikan ke nomor saya yang mirim link tadi. Ya. Silakan. Ditunggu sekali kalau ada masukan. Malam ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Barakallahu wa bihamdihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pekan depan di hari Kamis di waktu yang sama. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.